Halo dulur tani, budidaya cabai rawit tidak harus berada di lahan lepas. Media polybag bisa kita gunakan sebagai pengganti media lahan, terutama buat sahabat tani yang mungkin memiliki lahan sempit. Aplikasi pupuk dasar juga sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan tanaman di masa dewasa. Lalu pupuk dasar seperti apa yang sangat cocok untuk tanaman cabai, terutama untuk petani pemula? Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur tani, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan polybag yang nantinya akan kita tanami cabai rawit ya teman-teman. Dan terima kasih buat jenengan semua yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan semua selalu sehat lah ya dan berkah rezeki. Kegiatan hari ini aplikasi pupuk dasar untuk media tanam di polybag yang nantinya akan kita tanami cabai rawit, supaya perkembangan cabai di masa dewasa bisa lebih maksimal ya teman-teman. Dan buat jenengan yang mungkin masih pemula dan masih bingung terkait aplikasi pupuk dasar untuk media cabai di polybag, mungkin video kali ini bisa menjadi solusi dan juga inspirasi. Kemudian pupuk apa yang kita gunakan dan berapa dosis yang kita gunakan, yuk bareng-bareng kita belajar. Pertama kita spill dulu untuk kondisi persiapan lahannya ya teman-teman. Karena ini lahan percontohan, kita akan mencoba tanam kurang lebih 100 media polybag ya teman-teman. Dan ini masih kita tutup dengan media polybag karena ini masih proses fermentasi ya teman-teman. Dan lama waktu ini sudah 2 minggu. Dan hari ini akan kita buka untuk lakukan proses aplikasi pupuk dasar. Untuk ukuran polybag 9:22, sangat kecil. Ukuran polybag untuk tanaman cabai itu kalau bisa minimal 35 ya teman-teman. Dan kenapa saya memakai ukuran kecil ini, karena permintaan dari salah satu sahabat petani suruh mencoba tanam cabai rawit di polybag kecil. Jadi ana sing takon, "Bang, nek nandur lombok nang polybag cilik kira-kira wah bisa maksimal apa ora?" Dan ini kita akan coba untuk buat videonya dan kita coba aplikasi penanaman di polybag kecil ya teman-teman. Untuk komposisi media tanam, tanah 5 ember, arang sekam 5 ember, kompos koi kambing 1 ember, dan abu dapur 1 ember. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jika kita siram air yang banyak, air tidak menggenang di permukaan media tanam, langsung ke bawah. Ini yang namanya poros. Untuk jarak tanam melebar 40 cm dan memanjang 60 cm. Dan ini sistem zigzag ya teman-teman. Untuk lebar bedengan, karena kita menggunakan polybag kecil, kita mencoba kurang lebih 70 cm. Dan jarak polybag bedanya yang satu dengan bedengan yang lain kurang lebih 1 meter ketemu as batang nantinya ya teman-teman. Untuk lebar jalur perawatan kita mencoba kurang lebih 60 cm. Untuk tinggi bedengan ini kurang lebih 25 cm ya teman-teman. Kalau panjenengan yang mungkin memiliki lahan yang lebih luas, untuk lebar jalur perawatan itu bisa dilebarkan di ukuran kurang lebih ya 1 meter ya teman-teman. Itu lebih bagus. Ini hasil fermentasi kurang lebih 2 minggu. Dan untuk warna sudah berubah ya teman-teman. Dulu itu sebelum fermentasi warnanya agak kemerahan, dan setelah aplikasi agen hayati itu berubah menjadi agak kehitaman. Agen hayati yang kemarin kita gunakan sebagai aktivator untuk fermentasi media polybag, kemarin kita menggunakan dari POC Florawan yang kita mix dengan POC Marolis lalu tetes tebu. Pupuk dasar yang kali ini kita gunakan, kita akan menggunakan NPK Pons K+ dengan kandungan unsur hara, nitrogen, fosfat, dan juga kalium. Jadi buat jenengan teman-teman tani yang mungkin masih pemula dan masih tahap belajar terkait aplikasi pupuk dasar, kalau bisa jangan gunakan pupuk yang harganya mahal dulu ya teman-teman. Dan juga jangan gunakan yang terlalu abal-abal. Kalau pakai ini sedang sekali, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu abal-abal. Pertama kita lubangi dulu dengan kedalaman kurang lebih 20 cm ya teman-teman, untuk mempermudah nantinya proses aplikasi pupuk dasar. Untuk dosis pupuk itu 1 sendok teh sudah cukup ya teman-teman. Kalau untuk kedalaman lubang kurang lebih 20 cm, nantinya saat aplikasi penanaman benih, akar tanaman tidak kontak langsung dengan pupuk ya teman-teman. Jadi tidak menimbulkan stres pada akar tanaman. Kalau ada yang tanya, "Bang, kok cuma 1 sendok teh, apa tidak kurang?" Ini polybagnya kecil ya teman-teman. Kalau kita lebih dari 1 sendok teh, itu nanti akan bahaya di akar tanaman.
Kemudian kita timbun supaya tidak menguap jika terkena pancaran sinar matahari. Kemudian kita tutup kembali ya teman-teman, lama waktu ya 5-7 hari supaya kondisi pupuk bisa cepat menyatu dengan media tanam. Pada intinya buat jenengan yang mungkin masih belajar dan pemula terkait aplikasi pupuk dasar, kalau bisa jangan gunakan pupuk yang harganya mahal ataupun yang terlalu abal-abal ya teman-teman. Sedang-sedang saja. Jadi kalau kita gagal dalam hal perawatan tanaman ya mungkin karena masih tahap belajar, kita tidak begitu banyak menanggung beban kerugian yang begitu besar ya teman-teman. Nandur lombok anu asih tahap sinau anggo pupuk sing larang, tekan panen mati kabeh, rugi pirang-pirang. Akhirnya trauma, ora gelem nandur lombok maning. Ya pada intinya kita harus cerdas dan bijak Pak ya dalam belajar berbudaya tanaman cabai supaya bisa sukses dan hasil tanaman bisa maksimal. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Kita sambung di video berikutnya dan sukseslah selalu buat jenengan.